maka Anda tidak boleh menggunakan rata-rata aritmetik mean tadi. Anda hanya bisa menggunakan median dan modus. Nah, modus adalah nilai yang paling banyak terjadi dan tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Biasanya bisa digunakan untuk data numerik maupun data kategori. Dan mungkin tidak kita dapat lihat bisa saja tidak ada modusnya, tapi bisa juga memiliki modus yang cukup banyak. Sebagai contoh, data yang nggak punya modus atau mode, angkanya 111, maka tidak ada yang terbanyak. Semuanya sama. Tapi kalau di sini modusnya adalah angka 9, karena yang mempunyai nilai terbanyak adalah 9. Tapi bisa saja kalau misalnya di sini angka 5-nya adalah 3 dan kemudian angka 9-nya 3, maka modusnya ada 2. Di sini adalah modusnya adalah 9 ketemu 1. Yang di sini adalah 3. Ya, tidak ada angka modusnya. Mode-nya tidak ada. Sebagai contoh di sini kita langsung ke contohnya. Misalnya harga rumah sebagai berikut: 2.500.000, 300, 100, 100. Jumlahnya adalah 3 juta. 3 juta dibagi 5, 600. Maka mediannya adalah 600. Mediannya kita urutkan 1, 2, sama 100, 100, 200, 300, 500, 600. Maka yang paling tengah adalah yang 300. Jadi mediannya adalah 300. Modusnya 100-nya 2 kali, 300-nya sekali, 500-nya 1, 2 jutanya 1. Jadi yang ada 2 ini sebagai modus. Mode, ya. Jadi ukuran nilai tengah ini ukuran mana yang harus dipilih? Tentunya mean yang biasa sering dipakai, kecuali banyak terjadi nilai outlier atau nilai ekstrim. Median seringkali digunakan, tetapi median ini tidak sensitif terhadap extreme value. Sebagai contoh, median dari harga rumah yang dilaporkan dalam suatu area itu tidak sensitif terhadap harga rumah yang misalnya tinggi sekali atau harga rumah yang rendah sekali. Jadi median itu bisa juga. Dalam satu situasi kita biasanya menggunakan reportnya dua-duanya, mean dan median. Jadi dalam laporan kadang-kadang kita gunakan mean dan median. Mean-nya adalah 300, mediannya yang sebelumnya mean-nya 300 dan mediannya 300. 600, sorry. Harga rata-ratanya 600, tapi mediannya 300. Begitu. Jadi untuk mengukur nilai tengah ini, suatu rate of change, jadi rate of change tingkat perubahan, maka kita tidak bisa menggunakan rata-rata biasa. Kita menggunakan geometric mean dan geometric rate of return. Ini ada 2. Jadi geometric mean adalah XG sama dengan akar pangkat N dari X1 dikalikan X2 dikalikan X3 dan seterusnya kali pangkat 1/M. Sedangkan geometric rate of return maka RG. Kalau ini RG bar, XG bar, XG berarti rata-rata geometrik, ya, rata-rata geometrik. Ini adalah rate of return rate of return geometrik. Ini bisa digunakan untuk misalnya tingkat penggunaan dalam returnnya saham dan lain-lain.
RG sama dengan 1 plus R dikalikan 1 plus R2 ditambah seterusnya maka 1 per N min 1. Di mana RI adalah rate of return pada periode ke I. Jadi berbeda cara ngitung rata-ratanya ya kalau untuk ini. Kita lanjut. Nah, sebagai contoh di sini, untuk menghitung investasi 100.000, sebuah investasi dari 100.000 turun 50.000 pada akhir tahun pertama dan naik lagi ke 100.000 pada akhir tahun kedua. Maka X1 sama dengan 100.000, X2 500.000 dan X3 100.000 kan tadi kan 100 turun naik lagi. Di sini turun 50%, ini naik 100%. Maka selama 2 tahun ini totalnya returnnya adalah 0. Karena kita mulainya 100, akhirnya 100. Jadi tidak ada returnnya. Ya. Tapi untuk rate of returnnya akan berbeda. Nah, di dalam geometric mean maka penggunaan 1 tahun return pada tahun pertama menghasilkan hasil ini. Arithmetic mean menghasilkan min 0,5 plus 1 sama dengan 0,25. 25%. Salah, nggak mungkin gitu. Bukan turun 25%, tapi kita gunakan RG. Rate of return geometric. 1 plus R1 ditambah 1 plus R2 ditambah ini. Jadi 1 ditambah minus 0,5 pertama turun, yang kedua naik lagi 1. Pangkat setengah dikurangin 1. Jadi sama dengan 0,5 kalikan 2 pangkat setengah dikurangin 1. 1 pangkat setengah min 1 sama dengan 0%. Jadi tidak, hasilnya adalah sesuai dengan tadi. Kalau 100 balik lagi 100 ya 0%. Kalau pakai ini jadinya turun 25% padahal tidak. Jadi tergantung datanya ya. Nah, ini saya pause dulu. Jadi kalau dia pakai rata-rata biasa, akibatnya dia misleading seperti ini, salah arah. Masa rata-rata pertumbuhan returnnya adalah 25%, padahal dia nggak tumbuh. 0. Dari 100 dapat 100 lagi ya tetap 0. Oleh karena itu begitu kita hitung dengan rate geometric rate ini ketemulah dia tidak tumbuh 0%. Ya. Jadi mengukur central tendency atau nilai tengah ini kita bisa menggunakan arithmetic mean dengan rumus X bar sama dengan bacanya X bar. Oh ya tadi kalau itu untuk sekaligus untuk supaya nyaman bahasa Inggrisnya mean bukan mean ya nak ya. Mean. Arithmetic mean atau rata-rata atau rata aja bisa. Adalah sum of I equals to 1 to N sampai untuk XI dibagi jumlah datanya. Nah, median adalah nilai paling tengah pada jika datanya diurutkan dari kecil ke atas, dari terkecil ke terbesar. Mode adalah nilai yang paling banyak keluar. Dan geometric mean adalah tingkat perubahan satu variabel dari selama satuan waktu tertentu. Rate of change of a variable over time. Itu adalah geometric mean. Ini semua adalah ukuran nilai tengah. Kegunaannya masing-masing. Yang median dan mode. Mode ini terutama median dan mode ini biasanya digunakan untuk data-data kategorikal. Tapi arithmetic mean dan median bisa juga digunakan